hobi. Di sini kita akan simak kisah pengusaha muda kita, kader SKM juga, bagaimana memulai sebuah kegiatan usaha yang berawal dari hobi, dan kisahnya mungkin menarik untuk kita simak bersama-sama. Halo Mas Indra. Selamat siang Pak. Mas. Luar biasa nih. Coba bisa diceritakan awal mulanya seperti apa? Awal saya membangun usaha ini sih sebenarnya nggak niat sih Pak ya. Nggak niat. Maksudnya dalam arti nggak niat aja seperti ini. Maksudnya gimana? Dulu tuh saya sebenarnya nggak menggeluti usaha ini. Saya dulu kuliah ambil jurusan pendidikan. Pendidikan. Ya, Oh, jadi calon guru ya? Iya, Calon guru. Mengajar. Karena bokap itu di Pemda ya. PNS Pemda. juga, makanya dan mungkin anaknya harus jadi PNS juga Jadi mungkin guru ya. juga. Cuman ya setelah saya kuliah, saya sambil honor ya, sambil magang waktu Oh, itu. benar ya. Nah, saya ngajar tuh udah dari semester 6. Di semester 6 saya udah mulai ngajar honor itu selama 4 tahun sih Pak. Saya honor di negeri, terus di swasta juga saya masuk juga, jadi ya 2 sekolah tuh. Cuman ya nggak cukup Pak, namanya kita punya laki-laki ya, Laki-laki kita ya. punya gaya hidup, mungkin kita juga punya tanggung jawab yang besar juga mungkin ke depannya ya. Bukannya apa ya, jadi ya gaji honor itu ya nggak cukup, tahulah sendiri Bekasi honornya berapa. Cukup. Mulai kontak ya jiwanya. Iya. Akhirnya ya saya coba untuk keluar dari itulah, dari Zona nyaman. zona nyaman di out of the box gitu. Cuman bingung nih mau usaha apa, karena apa ya, saya nggak punya skill yang Selain tadi kuliah di jurusan pendidikan tadi. Taunya jadi guru ya, jadi apa? Pendidikan ya juga jadi guru gitu. Iya. Yang lainnya dunia itu masih blank, dunia luar masih blank. masih blank. Terus gimana tuh bisa menjurus ke apa? Kegiatan Sablon sekarang. Ya, cuman alhamdulillahnya saya punya teman-teman yang bisa desain ya, bisa Oh. desain, terus bisa jago edit segala macam. Saya belajar tidak, saya belajar edit sendiri, terus coba untuk buat kaos satuan. Tapi untuk saya pakai dulu Pak. Oh, Oh, jadi Untuk saya pakai dulu. untuk sendiri konsumsi. Custom lah ya. Custom, karena kan saya kalau misalnya ketemu teman-teman saya itu kan anaknya itu fashionable lah. fashionable ya, fashion Saya- itu ya. Fashion banget lah gitu ya kan. Teman-teman fashion juga, saya juga harus fashion Cuma juga gitu. karena waktu itu saya nggak punya uang untuk menyimbangin mereka, makanya saya coba untuk bikin sendiri Oh, gitu jadi kan. tampil dengan desain sendiri. Desain sendiri. Menarik. Awalnya pakai sendiri, sebanyak yang nanya tuh, Indra gimana? Enggak, kok gue bikin kayak gitu kan, gitu gue bikin sendiri. Akhirnya ya dari satu orang ke satu orang, dan alhamdulillah sekarang udah cukup lah. Gaya hidup sekarang ya. Alhamdulillah udah keren kok. Mas Indra ini karena juga kader dari SKM 58, jadi dimana bisa membangun sebuah kegiatan dari hobi. Jadi berani melihat peluang yang tadinya pengen cuma fashionable dengan budget yang minim. Jadi bajunya setiap hari ganti, ya Mas ya, Iya betul. desain sendiri, dan ternyata temannya tertarik. Tarik. Kemudian tertarik, akhirnya dia mulai buat temannya yang satu tadi, ya kan? Berlanjut ke sekarang banyak klien dari community, dan beberapa perusahaan besar juga sudah jadi klien ya Mas ya. Dan juga aktif di beberapa kegiatan medsos. Jadi tambah kegiatan tambah lebih dahsyat lagi. Luar biasa. Bisa dijelaskan Mas, gimana sih prosesnya dalam pembuatan sablon itu, biar kita bisa sharing? Oh iya. Pertama untuk dari dasar dulu, maksudnya dari awal itu kita terima file Pak. Terima filenya dari konsumen kita, filenya dia kirim. Seperti apa desainnya gitu ya? Seperti apa desainnya, baru nanti kita untuk kita pecah warna di Corelnya, di Corel Draw. Saya ini ada beberapa ini sablon ya.
Kalau untuk satuan saya pakai mesin printing. Oh, Ada mesin printingnya, karena kan konsumen nggak selalu dia mau bikin baju banyak kan, dalam jumlah banyak kan, karena dia mas mau bikin satu bisa tuh nggak bisa, makanya saya waktu itu beli mesin print itu gitu kan. Itu yang awal tuh, awal waktu mas awal-awal Iya. merintis itu pakai printing tadi. Pakai printing karena dari saya sendiri kan, saya kan bikin tuh untuk saya sendiri satuan kan, nggak jumlah banyak gitu. Jadi awalnya saya pakai mesin printing itu. Itu yang proses printing. Ada lagi proses yang lain mungkin? Ada lagi sablon manual namanya. Sablon Itu manual. saya biasanya itu untuk partai besar, partai lusinan, ratusan bahkan ribuan itu ya pakai sablon manual itu tadi. Oh, gitu. Dari Dari desain awalnya beda nggak proses printing sama sablon itu? yang manual. Oh beda, Desain awalnya beda. mungkin aplikasi mungkin berbeda gitu. Iya, kalau untuk printing sendiri kan dia udah ada softwarenya ya. Oh, Udah ada softwarenya, jadi dia konsumen tinggal kirim gambar ke kita, kita setting sedikit udah cukup atau belum resolusinya kan, masukin ke aplikasi, pasang bajunya di mesin, udah dia langsung print sendiri otomatis. jadi kayak kita mirip ngeprint Print kertas gitu iya, ya. Itu cuman yang printing ya. Iya, cuman kita di baju gitu. Oh, gitu. aja. Kalau yang sablon seperti apa? Kalau yang untuk sablon manual agak ribet, Oh gitu. agak ribet ya, cuman ya namanya kita usaha ya, masa ya nggak mau ribet ya kan, nggak mau capek. Nah, sablon manual tuh prosesnya pertama desain, kita lihat dulu ada berapa warna. Kalau misalkan dia emang ada 3 atau sampai 4 warna, kita pecah dulu warnanya, kita satu-satu dulu tuh, warna misalkan warna merah, warna hitam atau warna apa, kita desain satu-satu di softwarenya, di Corel Draw, kita print pakai kertas HPS ya biasanya. Oh gitu. Pakai kertas HPS berwarna, lalu masuk ke proses updruk namanya. Updruk itu tahu ini nggak Pak? Yang papan screen. Oh, Membuat itu desain. cetakannya lah ya. Iya. Cetakannya filmnya lah gitu ya. Ya filmnya kita updruk dulu, kita keringin, kita bikin filmnya, suruh pakai lampu, tembak pakai air jebol, kita keringin di matahari, baru bisa udah mulai sablon. Oh gitu. Itu satu cetakan itu ya. Satu Satu cetakan nanti, itu. Tahapan yang sablon manual tadi. ya mungkin nanti Pak Dadang kalau misalkan ini bisa langsung main ke Kita ke software workshop ya? Oke, biar nanti biar kita lebih akan jelas. lihat proses Proses printing tahapan. sama sablon tadi ya. Nah, karena kalau misalkan teori kayaknya sablon itu rada ribet, mendingan langsung ke praktek. Boleh. Oke, Nah, jadi boleh. sobat semuanya, kita akan ke workshopnya Mas Indra ini. Agennya SKM juga, yang mana dari hobi yang pengen tampil fashionable ya, dengan budget seadanya ya, justru malah mempunyai bisnis yang luar biasa untuk seumuran Mas Indra yang masih muda ini. Di saat teman-teman muda mungkin yang hobinya cuma nongkrong, tapi Mas Indra tetap nongkrong tapi menghasilkan sesuatu atau karya yang luar biasa. Karena kalau kita lihat workshopnya sampai malam ya, masih Sampai buka malam. terus ya. Ya, Biasa. lembur terus. Dan yang akan kita perlihatkan adalah bagaimana Mas Indra dan tim ini mengambil sebuah peluang di saat wabah pandemi COVID-19 ini, justru malah kerjanya rame, bisnisnya rame. Karena apa? Karena yang disablon up to date, yang disablon sesuai dengan tema-tema yang sekarang sedang tren. Tren. Jadi sablon itu juga ada istilahnya Ikutin zaman lah ya. ngikutin zaman. Kalau Kekinian. tidak ya nggak akan bisa bersaing ya. Bersaing. Oke. Nanti kita akan ke workshopnya dan kita akan gali lagi bagaimana proses sablon tadi yang mesin menggunakan mesin printing dan sablon-sablon yang menggunakan proses manual. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Boleh. Suka dukanya apa menjejaki Sorry. Saya soalnya ada yang musik muka kan kayak pada nanti. Iya. Oke. Sibuk, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Oke, Pak. nanti dilanjut kita ke workshopnya bareng-bareng ya. Siap. Oke, kebetulan saya ada kegiatan di tempat lain. Saya datang Ya, biasa. Paling nanti bisa dikendalikan. Nanti saya kesini lagi ya. Oke Pak Dadang. Bisa Berarti di- saya tandem sama Pak Dimas nih ya. Oke, dilanjut biar kita bisa gali bagaimana proses menjadi seorang pengusaha sablon yang awalnya
dari, mohon maaf, ya, guru honorer yang punya mimpi bersama. Jadi tetap bersama Dead Hobby. Oke. Bro, gantian dong sini. Baru dateng bro. Iya, Ini lagi ngobrol apa? Lagi ngobrol apa? Ini siapa kenalin? Oh iya, sorry. Ini kemarin kan kita waktu rekam itu tuh apa? Yang dibayarkan itu kan ya, bikin kaos itu. Itu mereka pada pakai. Oh ini yang udah pakai kaos itu. Ini yang buat. Ini yang buat. Yang buat. Kok gua nggak dikasih Nah sih? ini. Nanti Waktu kita itu nggak ada ya, Nggak waktu ada. itu nggak ada ya masnya ya, jadi nggak dapat Kenalan ya. dulu. Oh, iya. Siapa? Gua belum tahu tadi. Nama aneh Dimas. Serius Saya. Saya Dimas. Oh, berarti kembar kita ya. Dimas Lu juga. di situ kalau kembar sama saya. Dimas juga. Cuma Dimasnya udah nggak bisa masuk lagi nih ya. Udah bertiga. Kecuali kalau beliau sudah out dari Oh jadi ini teman-teman yang kemarin bikin itu kaos itu Kaos itu apa? ya? Kaos COVID-19 itu. Iya benar mas. Oh, main keren kan. Wah, keren banget nih Mas Dimas sama Mas Tidak. Mas Iya. Indra. Oh gitu, saya malah baru tahu tadi Om Danang pergi, saya baru datang ke sini gitu. Oh, Makanya di jangan bikin- kalah. Ya santai. Kita harus namanya juga disiplin. Sibuk. Kalau orang disiplin tuh kayak mereka. Dengar tadi sih pas naik tangga dulunya guru honorer. Iya benar. Siapa? Saya, Mas Adi. saya. Indra. Indra kok Adi? Siapa nih? Indra. Mungkin harus untuk berikutnya. Ingat yang mana nih? Ingat yang mana nih? Guru honorer dulu sebelumnya Mas. Iya, saya ngajar. Sampai sekarang masih. Oh enggak, saya berhenti tahun 2017. Yus, dulu ngajar apa? SD, SMP, SMA? SD. Oh SD. SD, ngajar SD. Jadi sekarang penghasilan dari sekarang apa? Sablon apa konveksi sih Mas? Dua-duanya mas. Dua-duanya ya, tapi konveksi sama sablon itu ya itu lebih menguntungkan dan menjanjikan ya. Alhamdulillah. Bisa lebih ini ya apa menghasilkan gitu ya. Oh ya alhamdulillah, berarti ini motivasi dan inspirasi juga ya buat Nah, teman-teman yang betul. lain di mana Benar. mungkin punya cita-cita atau kemauan walaupun ya apa sebelumnya bingung mau mulai dari mana tapi ternyata punya ini ya punya keinginan tinggi Iya. sehingga bisa tekun sekarang punya usaha konveksi sablon ini. Oh, Kita diajarin dong Mas. Boleh mas, nanti kita sama Dadang ya. kita nanti akan main ngecek ke ke workshopnya ya. Oh gitu, boleh saya ikutan? Boleh dong. Oh, Besok kalau ada yang mau ditanyain teknisnya Tanya. Oke, sorry, nimbrung lagi. Cepat banget begini. Biasa kegiatan kalau kita sudah ada sistem, kita bisa kendalikan dari Oh, jauh. gitu. Kan? Dahsyat ya. Cocok sekali kalau kita lagi WFH seperti itu. Iya benar-benar. tapi kita nih WFH kita harus juga social distancingnya Oh, iya, juga bisa. nih. Betul. Mohon maaf kita lupa nih pakai Sebenarnya masker kalau ini kan apa? Kita kan memang take gambar, tetap kayak apa pembawa berita juga tetap nggak pakai masker. Yang penting tadi sudah dicek ya suhunya ya. Udah. Panas kan? Enggak. Panas nih. Tadi udah tembak dulu tadi. Pengen Tembak ke dulu ya? sablonnya apa? Iya. Caranya? Boleh ikutan saya ya? Boleh, boleh. Oke. Siap, Oke, siap, siap. jadi sobat semuanya kita langsung ke tempat kerja Mas. Ya, kebetulan kita Mas Indra dan Mas Dimas. ya, Iya, Mas Indra Dimas. dengan Mas Dimas. Kita di Mas lagi. akan lihat proses bagaimana bisnis mereka. Semoga menginspirasi dan untuk teman-teman yang tadinya punya kegiatan mungkin yang tidak membuka atau punya profesi yang tadinya belum bisa menghasilkan yang maksimal, buat apa mau ambil peluang seperti mereka ini. Kita lihat seberapa mudahnya mereka membalikkan sebuah keadaan dan sekarang menjadi pengusaha-pengusaha muda yang menjalankan sesuatunya dari hobinya. Bukan sesuatu yang sulit ya, dari hobi. Bayangkan yang tadinya hobi mengeluarkan uang, ya, sekarang menghasilkan rupiah yang pasti. Oke, kita Luar biasa. langsung ke Langsung workshopnya kita ya. cek. Boleh, ayo. Oke. Siap. Boleh, Pak. Kita baru-baru ke sana aja kita. Mari. Kalau Silakan. Oke, sobat semuanya, tadi kita juga sudah lihat pencapaian Mas Indra dari yang dulunya seperti apa, sekarang kita lihat pencapaiannya. Alhamdulillah ya oke. Ini juga rumah harus disyukuri juga Pak. Oh, rumahnya? Bukan Pak. Pasti bukan. Kalau saya Jepang cukup lain Pak. Oh, oke ya.
Luar biasa juga ya. Rumah saya di depan ini. Oh di depan, oke. Jadi kita ke tempat siap. Pak, mari masuk Pak. Oke. Ini dari hasil yang udah saya kerjakan Pak dari sablon ini. Oh, alhamdulillah ya. Luar biasa. Luar Masih biasa. muda. Pencapaiannya luar biasa. Oke, Mas Indra bisa dijelaskan ini apa tuh? Meja apa? Atau ini prosesnya apa? Iya. Oh ini namanya meja rel Pak. Ya, rel. Meja rel ini digunakan untuk sablon manual. Biasanya Sablon manual ya? Kerjain kuantiti lusinan atau rasusan, saya pakai ini. Hmm. Kebetulan saya punyanya 12 palet, 12 papan, 12 meja. Oh gitu. 12 meja berarti Sekali sekali jalan tuh bisa dapat 12. Iya, Satu satu lusin. lusin. Oke. Nah, bisa dijelasin prosesnya seberapa tahap-tahapnya? Kalau untuk tahapan tadi kan upload, dan ini yang udah tadi malam saya pakai nih. Oh, ini namanya up drop. Ini screen. Papan screen ya? Papan screen. Itu tadinya dasarnya bukan warna ungu, masih polos. Warna putih, kita kasih obat aktif namanya ungu, kita bikin filmnya sesuai desain si konsumen. Seperti ini jadinya. Oh, jadi memang lebih rumit daripada yang printing ya? Iya, lebih rumit. Tapi ini bisa menghasilkan dalam jumlah banyak. Terus untuk maksudnya cost juga lebih murah ini. Lebih murah ini. Oh, gitu. Ini satu orang. Tapi kalau ada 12 ini 12 orang atau gimana? Satu orang. Satu orang berarti 12 ya berarti. Iya, Ini? kita sur, kita pindah, kita geser. Oh iya, operasionalnya seperti itu. Jadi cukup satu orang mengoperasionalkan papan-papan ini ya. Iya. Oh gitu. Orangnya yang bergerak gitu ya. Iya, Orang yang bergerak. Satu orang yang ngesut, satu orang yang ringin. Oh. Itu Nanti- berapa orang kira-kira? Dua orang cukup. Dua orang cukup ya. Dua orang. Ini catnya cat apa ya? Boleh tahu? Cat Ini- tembok atau cat air gitu? Bukan, beda. Bukan ya, bisa ya? Iya, beda. Ini kebetulan saya pakai master plastisol. Plastisol. Iya, plastisol kan di sablon manual itu ada plastisol, ada rubber dan lain-lain. Itu kualitasnya lebih Kualitas. bagus. Oke, sobat semuanya, nanti kita akan lihat bagaimana proses Mas Indra mengoperasikan sablon manual ini bagaimana kerja di papan rel ini dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Sehingga di saat kondisi COVID-19 ini, Mas Indra tetap dapat pesanan karena apa? Karyanya yang up to date. Jadi tunggu video detailnya dan lihat hasil-hasilnya yang membuat konsumennya puas. Oke? See you. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah,